Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tumbuh positif sebesar 5,12%. Namun hal ini ditanggapi miring oleh sejumlah pengamat ekonomi. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 sebesar 5,12%. Menurut data BPS, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni 1,13%. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%. Realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2024 sebesar 5,05%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 5.947 triliun rupiah atas dasar harga konstan sebesar 3.396,3 triliun rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Namun data BPS ini rupanya menuai sorotan banyak pihak. Sejumlah pengamat menilai data tersebut janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Salah satunya lembaga studi ekonomis Selios yang juga menilai indeks keyakinan konsumen justru turun yang mengidentifikasi konsumsi rumah tangga turun. Mana kalau kita lihat data historisnya dengan triwulan dengan adanya momen Ramadan Lebaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan-triwulan yang tidak ada momen Ramadan dan Lebaran. Nah, yang kedua adalah kejanggalan terkait dengan konsumsi rumah tangga. Lembaga ekonomi lainnya Indef menyebut beragam indikator pertumbuhan ekonomi mayoritas berada di bawah ekspektasi banyak pihak. Dengan kondisi tersebut seharusnya angka pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2025 itu adalah 4,79%, katakanlah 4,8%. Nah, sehingga selisihnya dengan apa yang diumumkan oleh BPS itu cukup signifikan lah, ya kan? Nah, jadi kemudian ini yang menimbulkan pertanyaan. BPS pun diminta untuk menyampaikan data yang sebenarnya, bukan bermain dengan data dan indeks untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan. Namun di depan jajaran menterinya, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak yang ingin rakyat miskin terus. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Pemirsa, hidup di kota besar seperti Jakarta makin susah. Harga pangan mahal, penghasilan pas-pasan, dan masih harus bayar kontrakan. Badai PHK setahun terakhir membuat warga kelas menengah kini jatuh miskin.
Pria muda ini tertunduk lemas saat ditangkap warga di Cakung, Jakarta Timur. Warga menangkap pelaku yang terekam CCTV mencuri uang Rp750.000 di 2 kotak amal masjid. Saat dibawa ke lokasi kejadian, istri dan anak pelaku datang menangis meminta suaminya dibebaskan. Terungkap pelaku nekat mencuri uang kotak amal lantaran terdesak harus membayar uang kontrakan. Ia mengaku uang simpanan habis dan tidak punya pekerjaan. Warga pun iba dan akhirnya melepaskan pelaku dengan perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Aksi pencurian memang kerap dilatari desakan kebutuhan, terlebih bagi warga yang hidup di perkotaan. Bayar uang kontrakan dan belanja bahan pangan menjadi dua hal yang tidak bisa ditunda demi bisa hidup di kota. Dari data BPS, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Agustus 2025 mencapai 11,27 juta, naik 220.000 orang dibandingkan pada bulan September tahun 2024. Ibarat jatuh ketimpa tangga, harga pangan mahal tapi penghasilan tidak masuk akal. Badai PHK di kota membuat warga makin menderita. Ya kalau bisa mah kerja aja, bansos mah janganlah. Mendingan kerja, kalau cari susah agak sekali ya, susah. Bahan pangannya juga pada naik ya kan, ekonomi juga sulit, kerjaan juga rada susah gitu kan, cari-cari pekerjaan gitu kan. Jadi pokoknya kesulitan kita banyak sekali tahun-tahun ini ya, dari ekonomi untuk mencari pekerjaan, terus lapangan kerja juga sulit, untuk mencari nafkah untuk anak-anak pun sulit. Sepanjang Januari hingga Desember 2024, sekitar 77,9 juta pekerja di PHK. Hampir 22% berada di Jakarta. Badai PHK masih berlanjut di tahun ini. Pada Januari 2025, dari sekitar 3.300 pekerja di PHK, sekitar 2.600 atau 79,7% juga berada di Jakarta. Data pengangguran makin mengkhawatirkan. Pemerintah menyiapkan jaring pengaman, mulai dari bansos, subsidi upah, hingga program jaminan kehilangan pekerjaan. Pemerintah Israel akan mengambil alih kendali kota Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV.